Terima kasih Kalisa atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Selanjutnya, saya Aisyah Rizky Paramita akan menjelaskan mengenai Channel Management Decisions. Nah, Channel Management Decisions ini terkait dengan menyeleksi, memanaging, dan juga memotivasi individual dalam channel members dan juga mengevaluasi performa mereka dalam periode tertentu. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu selecting channel members. Ketika ingin menyeleksi intermediaries, perusahaan itu harus menentukan karakteristik yang membedakannya. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mengevaluasi setiap channel members-nya dalam tahun-tahun bisnisnya. Terus juga length career, location, growth and profit record, dan juga cooperativeness dan reputation. Lalu setelah menyeleksi, yang kedua perusahaan harus melakukan managing and motivating channel members. Nah, channel members ini harus secara terus-menerus di-manage dan juga dimotivasi untuk melakukan yang terbaik. Nah, kebanyakan perusahaan melihat intermediaries mereka itu sebagai first line customers and partners. Mereka melakukan praktik partnership yang sangat kuat dengan partner mereka itu untuk membentuk hubungan jangka panjang dengan channel members-nya. Nah, hal ini akan membentuk value delivery systems yang dapat mempertemukan dengan kebutuhan kedua belah pihak dari company tersebut dan juga marketing partners. Nah, kebanyakan perusahaan juga sekarang itu menggunakan high-tech partnership relationship management atau PRM systems untuk melakukan koordinasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu evaluating channel members. Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu perusahaan harus melakukan cek secara reguler channel member itu bagaimana performanya. Nah, terhadap standar yang sudah diberikan, yaitu dari sales quotas, average inventory levels, customer delivery time, treatment of damage and lost goods, dan juga kerjasama pada promosi perusahaan dan juga training programs dan juga service terhadap customer-nya. Lalu yang kedua, perusahaan setelah mengecek hal tersebut juga harus melakukan recognize and reward. Nah, jika perusahaan melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga menambah value terhadap konsumen, maka mereka berhak untuk mendapatkan reward. Nah, jika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan standar dan juga banyak yang tidak sesuai, itu perusahaan berhak untuk memberikan denda atau bahkan memberhentikan partnership-nya. Lalu yang terakhir yaitu public policy and distribution decisions. Nah, perusahaan itu secara legal bebas untuk menentukan channel arrangement yang cocok untuk mereka. Nah, pada faktanya itu, hukum itu bisa mempengaruhi Channel 6 to prevent the exclusionary tactics pada beberapa company. Dengan adanya channel law deals ini, dengan mutual rights and duties, channel members itu bisa membentuk hubungan yang lebih legal. Nah, lalu selanjutnya yaitu pada LO4, yaitu Marketing, Logistic, and Supply Chain Management. Nah, yang pertama itu adalah nature dan bagaimana pentingnya marketing logistics ini. Nah, marketing logistics ini ada planning, implementing, dan juga controlling the physical flow of goods, services, dan juga informasi terkait dengan points of origin to points of consumption to meet customer requirement at profit. Nah, secara singkat itu, bagaimana caranya marketing logistics ini mendapatkan barang produk yang tepat untuk konsumen yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga di waktu yang tepat, dan juga profitably. Nah, marketing logistics ini nggak cuma outbound logistics, yaitu dari perpindahan produk dari pabrik kepada reseller dan juga kepada konsumen, tapi juga ada inbound logistics, yaitu perpindahan produk and materials dari supplier ke pabrik, dan juga ada reverse logistics, yaitu reusing, recycling, refurbishing, dan juga disposing of broken, unwanted, or excess products yang diretur oleh konsumen atau reseller. Nah, ini merupakan di bawah ini bentuk supply chain management. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sustainable supply chains. Nah, menurut sebuah survei, 50% dari milenial, mereka itu mau membayar lebih untuk produk yang sustainable. Dan 39% dari mereka melakukan riset
untuk mengetahui bagaimana sustainability practice dari company itu sebelum melakukan purchase. Nah, oleh karena itu faktor dari environmental sustainability ini menjadi hal yang sangat penting in supplier selection dan juga evaluasi performa. Nah, tapi mungkin ini lebih bagaimana caranya mendesain sustainable supply chains dengan melakukan hal yang benar. Nah, ini merupakan cara perusahaan untuk berkontribusi dalam menyelamatkan dunia dan juga generasi selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang goals of the logistic system. Nah, goals dari logistic system ini adalah untuk bagaimana menyediakan targeted level of customer service at the least cost. Nah, perusahaan itu harus terutama melakukan riset kepentingan various distribution services to customers dan juga desired service levels for each segment. Nah, ini tujuannya untuk memaksimalkan profit, bukan penjualannya. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus menimbang benefit yang dapat memberikan a higher level of service against the cost. Nah, ada beberapa perusahaan yang memberikan service yang kurang, tapi dia memberikan biaya yang juga rendah. Tapi ada juga perusahaan yang memang ingin unggul pada servisnya, sehingga dia memberikan servis yang lebih, tapi dia juga nge-charge higher prices to cover the higher cost of service itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai chapter 13, yaitu retailing and wholesaling. Yang pertama kita akan membahas tentang retailing itu apa sih? Nah, jadi retailing itu adalah semua aktivitas yang terkait dengan selling goods or services langsung kepada final consumers untuk personal use mereka dan non-business use. Nah, retailing ini adalah bagaimana caranya mengkoneksikan antara brand dan konsumen. Nah, ini merupakan terjadi pada final phase of buying process, yaitu pada saat mereka nge-purchase. Nah, faktanya sekarang banyak marketers yang melakukan konsep shopper marketing, yaitu fokus kepada entire marketing proses dari mulai product and brand development sampai ke logistik, promosi, merchandising, sehingga dapat mengubah shoppers ini menjadi buyers. Nah, tapi sekarang dengan pertumbuhan yang sangat signifikan pada online dan mobile shopping, sehingga menambah dimensi baru pada shopper marketing. Nah, kalau misalnya dulu moment of truth itu adalah ketika di dalam store, nah sekarang itu Google defines zero moment of truth, di mana konsumen itu akan memulai buying process itu mulai dari nyari dan mempelajari produk tersebut secara online. Nah, sehingga sekarang itu ada omnichannel retailing, yaitu di mana buying experience itu terintegrasi mulai dari in-store, online, dan juga mobile shopping. Lalu selanjutnya, types of retailers. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari retailers? Nah, dia tuh diklasifikasikan berdasarkan service yang diberikan, keluasan, kedalaman dari produk lines, dan juga harga yang mereka berikan dan juga cara mereka mengorganisasikannya. Nah, ada beberapa jenis tipe. Yang pertama yaitu specialty stores. Nah, ini nih di mana mereka itu punya narrow product line. Contohnya itu seperti Sephora yang fokus kepada kosmetik. Lalu yang kedua ada department store. Nah, ini nih mereka tokonya memberikan beberapa pilihan produk lines. Contohnya itu adalah Matahari di Indonesia, atau di luar juga ada Neiman Marcus, Macy's, dan juga Sears. Lalu ada supermarket, yaitu dia tuh relatif besar, biayanya rendah, marginnya rendah, volumenya besar, dan self-service. Nah, contohnya itu adalah Kroger, Publix, Safeway, SuperValu. Lalu yang keempat ada convenience store, yaitu mereka tuh relatif kecil dan terletak pada dekat perumahan. Lalu mereka juga buka 24 jam, contohnya yaitu 7-Eleven, Circle K. Lalu ada discount store, yaitu toko yang mereka menjual barang pada harga yang rendah, dan juga margin yang rendah, dan volume yang besar. Contohnya adalah di luar negeri, yaitu ada Walmart, Target, Kohl's. Lalu ada off-price retailer, yaitu toko yang ngejual barang lebih rendah dari regular wholesale prices, dan juga bahkan dijual lebih rendah daripada retail. Contohnya itu adalah Mikasa, TJ Maxx, Costco, Sam's Club, and BJ's.
Lalu yang terakhir ada superstore, yaitu toko yang sangat besar untuk mempertemukan kebutuhan konsumen secara rutin melalui makanan dan juga non-food items. Contohnya adalah Walmart Supercenter, Super Target, Major, Best Buy, Petco, Staples, Bed Bath and Beyond. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Astrid.